Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali bersama aku di channelnya Nenek Kembar. Apa kabar semua? Sehat ya? Harus sehat, oke? Nah, di video kali ini aku tidak bicara tentang tutorial make up atau yang berhubungan dengan make up, oke? Atau ya sejenis itulah. Yang penting sekarang ini bagi kita adalah bagaimana cara kita menjaga kesehatan. Oke, jadi videoku kali ini aku pengen ngasih tips kesehatan, oke, tips kesehatan di dalam menghadapi virus corona yang sekarang sedang berkembang biak begitu pesat di seluruh dunia, bahkan di negara kita di Indonesia. Oke, nah sebagai umat muslim, umat beragama, oke, kita wajib percaya bahwa semua penyakit itu berasal dari Allah. Itu yang harus kita yakini, ya. Dan yang menentukan takdir kita, hidup dan mati kita juga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus yakin. Agama manapun aku yakin semua sama, bahwa sadar bahwa semua yang menimpa diri kita itu semuanya berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, pada kesempatan ini yang pertama aku pengen bahas adalah kita sebagai umat Islam, khususnya ya karena aku beragama Islam. Di sini aku pegang teguh masalah agama. Oke. Nah, apa yang harus kita lakukan selaku umat beragama di dalam menghadapi virus yang sangat luar biasa ini? Oke. Di dalam agama Islam tentu sudah mengenal bahwa kita harus menjaga kebersihan, iya kan? Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Jangan lupa hal ini ya. Kita tidak akan bisa mengerjakan sholat sebelum kita melakukan taharah. Artinya bersuci. Bersuci itu apa? Bersuci itu artinya membersihkan bagian-bagian tubuh kita dari segala macam najis dan kotoran. Oke. Nah, di dalam agama itu semua pasti mengenal yang namanya wudhu. Oke. Siapa yang tidak tahu wudhu? Sholat tidak sah kalau tidak berwudhu. Nah, dalam hal ini, di dalam urusan yang menyangkut virus corona ini, saran aku, tips pertama aku adalah jangan pernah batal wudhu. Oke, ini yang pertama. Jangan pernah batal wudhu. Nah, kita sholat dalam satu hari, 1 kali 24 jam sebanyak 5 kali, berarti kita wajib juga 5 kali melakukan wudhu. Tapi maksudku di sini, wudhu itu kan bisa batal ya kan, bisa karena bersentuhan dengan lain jenis, oke, bisa karena kita mengeluarkan kotoran, atau bisa kita karena kita keluar kita ke toilet, atau bisa juga karena kita kentut dan sebagainya. Nah, kalau kalian batal wudhunya, tentunya maklum dan ngerti ya yang aku maksudkan dengan batal wudhu di sini. Bagi umat Islam tentu tahu ya. Nah, apabila batal wudhu, wudhulah lagi. Demikian seterusnya, apabila batal wudhu, wudhu lagi. Nah, ini bagiku di dalam ajaran agama Islam sebenarnya itu untuk pencegahan sebagaimana yang diupayakan oleh pemerintah dan seluruh dunia sekarang, berkoar-koar tentang menjaga kebersihan, tentang cuci tangan, tentang apapun itu dengan menggunakan cairan apapun itu, yang intinya adalah membersihkan tangan. Itu sudah tercakup di dalam wudhu kita. Karena sebelum berwudhu kita itu wajib dulu cuci tangan, cuci hidung, oke, cuci kaki dan cuci yang lain-lainnya sebelum berwudhu. Makanya tips pertama aku di dalam menghadapi corona ini adalah berwudhu. Dan berwudhu ini tentunya semua tahu nggak ada keluar biaya kan untuk beli penutup hidung, oke, untuk beli cairan apapun itu nggak perlu lagi kita beli karena cukup dengan air saja. Semuanya insya Allah sudah bersih, oke.
Nah, itu tips pertama aku. Oke, yang kedua apa tips aku? Yang kedua, sebagai umat sekali lagi kembali aku ke agama Islam, agama aku. Oke, sebagai umat beragama Islam itu lakukanlah selalu, bacalah selalu. Oke, bacalah selalu la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan terutama sekali la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tolong baca ini secara rutin. Tetapkan minimal dari semua bacaan yang aku sebutkan tadi sebanyak 100 kali. Oke. Nah, bacalah ini secara rutin, atau pada saat tidak ada kerjaan baca lagi, baca terus, mau tidur baca juga. Utamakan ini selalu dibaca. Ini semacam tolak bala yang itu diajarkan oleh agama, dan insya Allah itu sangat bermanfaat bagi kita. Jangan lupa ya bacaan-bacaan seperti itu ya. Oke, sekarang selanjutnya bacaan apa lagi yang wajib dan tidak boleh ditinggalkan setiap harinya apa? Jangan lupa baca surah Kahfi. Siapa yang tidak tahu surah Kahfi? Dan surah Kahfi ini tentunya semua tahu ya, ayatnya ini panjang, mencakup lebih 100 ayat lebih. Oke. Nah, bagi yang sudah terbiasa membaca surah Kahfi setiap hari Jumat, mbok ya ditambah membacanya setiap hari, tidak lagi di hari Jumat tapi setiap hari dibaca, baik di waktu pagi atau siang atau malam hari. Yang jelas dibacalah surah Kahfi ini sebanyak 1 kali setiap hari. Semua sudah tahu makna dari surah Kahfi ini apa? Karena di dalam surah Kahfi ini diceritakan tentang 7 orang pemuda yang berada di dalam gua selama ratusan tahun, mencapai hampir 300 tahun lebih. Tapi coba lihat, Allah melindungi mereka. Bahkan mereka tidak sakit, tidak lapar, tidak haus, tidak diganggu oleh siapapun selama 300 tahun di dalam gua Kahfi. Sehingga tentunya tahu ya, makna surah Kahfi ini sangat luar biasa bagi kita yang mengamalkannya. Tidak hanya dijauhkan dari berbagai penyakit, juga dijauhkan dari segala niat jahat siapapun juga yang berniat tidak baik atas diri kita, dan insya Allah dijauhkan dari segala macam bara bahaya, bala bencana, dan khususnya penyakit. Yuk mari kita baca surah Kahfi setiap hari ya. Mbak-mbak, kakak-kakak, mas-mas semuanya, aku ngajak untuk membaca surah Kahfi sebanyak 1 kali setiap hari. Oke. Nah, sekarang tadi aku sudah 3 aku sebutkan tips sehat menurut agama Islam yang aku amalkan. Oke. Dan supaya kalian tahu ya, bukan aku menentang takdir, bukan aku orangnya berani, bukan aku menentang anjuran pemerintah untuk hashtag di rumah saja, enggak. Aku keluar rumah kalau aku perlu, aku bepergian kalau aku pergi, kalau aku memang ada perlu. Oke. Nah, aku dalam waktu 10 hari terakhir ini aku terbang dengan menggunakan pesawat ke 2 daerah. Pertama aku pergi ke Makassar, kedua aku pergi ke Surabaya. Sebagaimana kalian tahu Surabaya masuk zona merah kan, tapi alhamdulillah dengan berkat 3 tips yang aku baca dan aku amalkan tadi, mudah-mudahan insya Allah dengan pula bekal yakin aku bahwa hidup mati aku di tangan Allah, oke, bahwa aku tidak takut yang namanya virus apapun, aku tidak takut virus corona atau COVID-19, aku tidak takut sama sekali, aku hanya berserah kepada Allah, aku hanya takut kepada Allah, dan aku berikhtiar dengan menjaga kebersihan aku dan berikhtiar sesuai agama aku, agama Islam seperti yang aku sebutkan tadi. Tolong doanya ya, mudah-mudahan 14 hari ke depan ini sudah hari yang ke-7, insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pelindungku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Oke, nah itu tadi tips-tips aku bagaimana caranya mengatasi COVID-19 ini atau virus corona ini secara agama Islam yang aku yakini. Oke, aku yakin sekali insya Allah dengan 3 tips yang aku sebutkan tadi, insya Allah aku akan sehat. Kalian yang membaca dan mengamalkan pun akan sehat. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat insya Allah. Demikian mudah-mudahan manfaat. Salah maafnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Sampai ketemu di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.